Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Apriani Hamidah. Saya dari Fakultas Kesehatan D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik. NIM 201802049. Nah, saya di sini mau membagikan ilmu sedikit tentang keterbatasan bukan menjadi alasan kita untuk berwirausaha. Nah, kemudian tema ini saya ambil dari jiwa kewirausahaan mengambil resiko. Sebelum itu, saya akan bercerita pengalaman sebuah grup bisnis usaha terbesar di dunia. Namanya itu Virgin Group. Nah, mereka itu mempunyai pemikiran tersendiri terhadap sebuah resiko. Toleransi yang tinggi terhadap risiko bagi mereka itu hal yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena resiko itu harus dilakukan dengan berani, bukan malah dihindari. Nah, menurut orang-orang atau pengusaha muda yang baru memulai bisnis, mereka justru malah akan menghindari sebuah resiko dan kemudian meniru hasil usaha orang lain. Nah, pengalaman seperti inilah yang membuat mereka itu tidak kreatif dan inovatif, dengan alasan bahwa kreatif dan inovatif itu butuh waktu, tenaga, promosi, serta pengalaman yang banyak untuk bisa menjadi seorang kreatif. Nah, mereka malah memilih hasil usaha yang sudah jelas data pasarnya, ketimbang mereka harus membuat sebuah produk baru yang mereka itu belum jelas hasil pasarnya. Nah, pemikiran mereka itu sangat salah besar ya. Kenapa? Karena dengan begitu, secara negatif, kemampuan untuk melihat peluang serta kemampuan untuk melihat situasi membuat mereka itu usahanya pasif dan tidak bisa objektif melihat peluang dan situasinya. Kemudian mereka itu juga bisa dikatakan defensif, yaitu secara terus-menerus mereka itu akan menghasilkan pola pikir yang menghasilkan hasil usahanya itu stuck, tidak bisa hidup atau mati, jadi di tengah-tengah. Kenapa? Karena kita ibaratkan ya, jika kita memiliki sebuah peluang usaha dan peluang usaha itu lebih banyak, peluang usaha itu lebih sedikit atau minat pasarnya itu lebih sedikit daripada orang yang berjualan. Akibatnya siapa yang mau beli? Pasti hasil usahanya itu akan terdesak oleh hasil usaha lain yang lebih kreatif dan inovatif kan. Nah, di sini contohnya saya punya seorang usaha muda, namanya itu Aamper. Nah, sudah tahu kan? Pasti sudah tahu videonya karena dia itu banyak sekali diundang di berbagai stasiun televisi. Kenapa? Karena dia itu mempunyai usaha yang mapan. Sebelumnya dia itu mempunyai usaha yang mapan dan dia bekerja sebagai pegawai tetap di sebuah kota, tapi memilih tinggal di desa dan menerjunkan diri untuk membudidayakan ikan sipetek. Tahu apa itu ikan sipetek? Menghasilkan ikan sipetek itu berasal dari Cianjur, kawasan Cianjur di situ Jawa Barat. Nah, di situ menurut warga di sana itu sebagai limbah dan tidak bisa dimakan oleh orang. Malah itu akan menjadi makanan ternak atau bebek. Dan menurut mereka, ikan sipetek itu tidak bisa dimakan karena rasanya baunya yang amis, menyengat, dan banyak tulang dan durinya, sehingga mereka itu sulit untuk memasaknya. Nah, kemudian pemuda itu berinisiatif karena misalnya banyak dibuang di kawasan waduk-waduk dan danau di sana ya, membuat limbah dan bau yang tidak enak. Kemudian dibawalah ke lab dan dilihat bahwa hasil amisnya itu dilihat dari karena kondisi atau kandungan proteinnya dan kalsiumnya yang tinggi pada ikan sipetek itu, sehingga membuat amis dan tidak bisa digunakan oleh konsumsi orang banyak. Akhirnya pemuda itu menginisiatif dan menciptakan sebuah peluang usaha dengan memperkerjakan orang-orang pengangguran seperti ibu-ibu usia 45 tahun sampai janda itu diperkerjakan di sana untuk mengolah ikan sipetek menjadi sebuah keripik ikan yang sangat lezat, berbagai rasa dan
sangat menarik dan inovatif sekali sehingga semua kalangan muda, tua, dewasa sangat menyukainya. Nah, sejak itulah dia memperkerjakan 16 karyawan dan mempunyai penghasilan setengah miliar 200 juta per bulan. Nah, di situ timbul karena kegigihannya, kecerdasannya, serta jiwa pantang menyerahnya yang membuat dia tidak putus asa untuk memanfaatkan peluang yang ada di sekitarnya, menjadikan hal yang tidak bermanfaat di sana menjadi sebuah peluang usaha yang besar. Nah, dari situlah dia produksinya bisa terpasarkan ke seluruh Indonesia dan mempunyai penghasilan yang sangat banyak. Dibilang banyak ya, karena baru membuka usaha. Dan di sana itu dia berterima kasih sekali kepada orang-orang di sana karena kondisinya dulu perekonomiannya itu sangat miskin, dan sejak sekolah, di bangku sekolah sampai kuliah semuanya dibiayai oleh masyarakat. Jadi dia merasa hutang budi dan ingin membalas semua jasa yang mereka lakukan dengan membuka sebuah peluang usaha baru. Nah, pemikiran untuk menghindari sebuah resiko itu bisa timbul karena pikiran kita akibat dari kebiasaan hidup kita yang memilih selalu di zona aman dan nyaman, menjadi individu yang pasif, tidak suka dengan tantangan, tidak kreatif, inovatif, kemudian selalu menghindari ketidakpastian. Kenapa? Jika kita ingin menjadi sukses, maka kita harus menerapkan atau membiasakan bersahabat dengan ketidakpastian. Karena ketidakpastian itu hal yang wajar dan harus kita buat solusinya atau kita buat sebuah strategi untuk bisa melakukannya. Nah, kemudian kurang percaya diri dan sibuk berpikir buruk terhadap hasil usaha kita akan menurunkan kemampuan kita untuk melihat situasi. Untuk itu kita harus percaya diri dan selalu berpikir positif. Nah, kemudian resiko itu bisa timbul karena beberapa hal, yaitu bisa karena pelaku bisnisnya, kebiasaan yang kita lakukan, kemudian karena keputusan yang kita ambil. Nah, untuk itu kita perlu adanya rencana kontingensi, yaitu tentang berisi skenario terburuk yang mungkin kita ambil atau kita hadapi dalam memulai sebuah peluang usaha. Nah, saya punya beberapa faktor-faktor ketidakpastian, yaitu pertama karena lingkungan ekonomi bisa, karena politik, perubahan opini publik, kemudian teknologi, tuntutan hukum, masalah ketenaga kerjaan, permasalahan klien, permasalahan produksi, pasar, dan kontrak. Nah, solusinya kita harus menerapkan manajemen resiko dengan cara mengidentifikasi, menilai, dan mengantisipasi terjadinya dampak karena resiko tersebut. Jadi, jika kita melakukan manajemen resiko itu secara terus-menerus, maka tidak langsung itu akan membuat atau membentuk sebuah pola pikir kita untuk menjadi seorang yang sukses. Contohnya, saya punya pengalaman yang itu ada seseorang yang dia itu nggak lulus SD, hanya lulusan SD kelas 1, namanya itu Pak Munawi. Dia itu dari Samarinda, Kalimantan Timur, pengusaha es krim. Dulunya dia itu hanya seorang anak petani biasa yang hidupnya mengembala kambing atau ternak milik tetangganya. Kemudian dia ingin ke Jakarta untuk merubah nasibnya, tapi bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Nah, setelah itu dia juga pernah tidur di halte-halte. Kemudian dia itu juga pernah menjadi tukang cat keliling. Setelah itu dia ingin berjualan es krim, tapi itu milik seseorang. Kemudian setelah beberapa tahun dia menyisihkan sebagian penghasilannya itu untuk membuka sebuah bisnis es krim sendiri, yaitu dengan cara meminjam di bank, mobil,
kemudian peralatan semuanya, dan dia memulai usaha bisnis sendiri, dan sampai akhirnya dia itu mempunyai 700 karyawan atau mitra usahanya di seluruh Indonesia, dan penghasilannya 1,5 miliar per bulan. Bayangkan, dia itu nggak lulus SD loh teman-teman, dan dia itu nggak bisa baca. Jadi dia baru bisa baca sekitar 2010, itu pun diajari, dibantu oleh anaknya yang masih kecil. Nah, tapi sebelum itu dia juga merasakan kegagalan karena belum sukses. Dia juga pernah ditipu orang berkali-kali sampai ratusan juta pun pernah ia lalui. Nah, dari situ dia mengambil pelajaran atau pengalaman berharga dari sebuah permasalahan itu, dengan membuat semua itu sebagai hikmah dan bisa menjadikan dia untuk lebih maju. Nah, dari situ dia itu mempunyai sebuah kunci kesuksesan. Pertama, dia itu katanya jangan pernah pantang menyerah, harus bekerja keras, semangat dan ikhlas dalam menggapai sebuah cita-cita dan usaha, dan jangan mudah setelah itu jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, saya punya cerita dari Pak Widodo namanya itu. Dia seorang pengusaha master snow dari usaha bergerak di cuci mobil. Nah, dia itu padahal tidak sekolah, hanya sampai lulusan SD. Kemudian dia itu mencoba keberuntungan ke Jakarta dengan menjadi seorang kuli bangunan. Setelah itu dia gak pantang menyerah, gak berhenti sampai di situ. Dia mencari penghasilan tambahan lain dengan cara mengojek, kemudian menjadi tukang cuci mobil. Kemudian akhirnya dia menabung dan menyisihkan penghasilannya untuk memberanikan diri membuka peluang usaha dengan mendirikan sebuah cuci mobil. Nah, dari situlah dia banyak belajar dari berbagai pengusaha yang sukses di sana. Kemudian dia mempelajari apa yang tidak tahu dari pengusaha itu, seperti menjual sabun cuci mobil, kemudian membuat peralatan yang dia edarkan ke seluruh toko atau tempat cucian mobil di sana. Kemudian sampai dia mempunyai 20 unit cabang di berbagai kota dengan 400 karyawan. Nah, dari situ dia juga pernah merasakan kegagalan saat dulu dia belum bisa memulai menjalankan sebuah bisnis, yaitu karyawannya semuanya keluar atau resign dari tempat kerjanya. Nah, dan dari situ dia mulai berintrospeksi diri dan meminta saran kritikan dari sahabat dan teman-temannya. Dan dari situlah dia mulai bangkit dan bisa menjalankan bisnisnya sampai sekarang. Kunci suksesnya dulu itu dia fokus pada apa yang ia lakukan, kemudian jujur dan selalu semangat, pantang menyerah, optimis, dan selalu percaya diri. Nah, dari situ kita bisa membedakan antara seorang wirausaha dan seorang pedagang biasa. Kenapa? Karena seorang wirausaha itu berani mengambil resiko, tetapi juga bisa mengelola resikonya menjadi sebuah peluang usaha. Dan keberaniannya itu berdasarkan kemampuan belajar untuk mengelola resiko tersebut. Kalau sedangkan pedagang biasa itu berani mengambil resiko, tapi tidak belajar dari kesalahannya dan menganggap bahwa resiko atau masalah yang ia hadapi merupakan sebuah nasib atau keberuntungan semata, dan berharap bahwa resikonya itu bisa hilang dengan sendirinya tanpa kita harus mencari akar masalahnya atau mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, keberanian itu ia ambil dari modal kenekatan dan hanya sebuah nasib dan keberuntungan semata yang ia lakukan. Jadi pesannya, pendidikan itu bukan menjadi sebuah kunci sukses, tapi pendidikan itu sebagai jembatan atau hanya lompatan kita untuk bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga kita bisa menjadi
membuka sebuah peluang usaha baru untuk masyarakat. Nah, kunci kesuksesan itu tidak pasti, tapi kunci kegagalan itu adalah ketika kita menyerah dengan semua keadaan yang kita hadapi saat ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila kalian ingin melihat cerita dan pengalaman dari mereka semua, kalian bisa mengklik link yang akan saya kasih di deskripsi di bawah ini, dan kalian bisa mempelajari hikmah dari semua pengalaman yang mereka kerjakan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.